warahmatullahi wabarakatuh. Saya Juna Astuti, calon guru penggerak Angkatan 9 Kabupaten Banyuasin. Kali ini saya akan mewawancarai Ibu Rubiah. Beliau adalah Kepala Sekolah SDN 17 Muara Telang. Saya akan melakukan wawancara pada tugas demonstrasi kontekstual modul 3.1 mengenai pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan. Selamat siang Ibu. Mohon maaf ini Bu, saya mengganggu waktunya Bu ya. Kali ini saya ingin wawancara Ibu tentang pengambilan keputusan yang mengandung nilai-nilai kebajikan yang selama ini Ibu adalah pemimpin dari SDN 17 Muara Telang ya. Oke Bu, pertanyaan yang pertama yang ingin saya tanyakan kepada Ibu adalah bagaimana cara Ibu mengidentifikasi permasalahan yang termasuk ke dalam dilema etika atau rujukan etika. Termasuk ke dalam mengidentifikasi sebuah kasus dilema etika, di mana kita dihadapkan pada dua pilihan benar lawan benar dan rujukan moral, di mana kasus benar tetapi yang satu bernilai salah. Ya, berarti cara itu mengidentifikasi Ibu membedakan dulu ya. Kalau dilema etika itu benar lawan benar, sedangkan rujukan moral itu benar lawan salah. Oke Ibu, pertanyaan yang kedua atau pertanyaan selanjutnya, selama ini Bu, bagaimana cara Ibu mengambil keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus yang mengandung dua kepentingan yang sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Saya langkah yang pertama yaitu menginvestigasi kasusnya, kemudian mencari beberapa solusinya, kemudian kita pilih salah satu solusi yang terbaik bagi yang punya kasus dan yang terbaik bagi Ya, berarti Ibu mengidentifikasi dulu kasusnya mana yang terbaik untuk lembaga, itulah yang Ibu ambil ya. Baik, pertanyaan yang ketiga Ibu ya, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang bisa Ibu lakukan selama ini dalam mengambil keputusan? langkah-langkah yang saya ambil jika terjadi suatu masalah, karena kita mencari penyebab masalah itu apa saja. Apakah masalah itu dari prinsip yang bersangkutan atau prinsip dari yang memiliki masalah. Kemudian kita ajak berdiskusi pada teman-teman, membantu saya selaku kepala sekolah, membantu mencari solusi yang terbaik. Karena apabila keputusan dari saya sendiri belum tentu benar, sedangkan kalau bersama-sama kita akan menemukan solusi yang terbaik. Berarti intinya Ibu ini yang pertama adalah menuju musyawarah dan kebersamaan Bu ya. Oke, pertanyaan yang keempat Ibu. Hal-hal apa yang selama ini Ibu anggap efektif dalam mengambil keputusan pada kasus-kasus dilema etika ya? Hal yang paling efektif menurut saya adalah berdiskusi atau bermusyawarah dengan rekan-rekan, kemudian mencari penyebab dari permasalahan tersebut, mengapa kasus itu bisa terjadi pada yang bersangkutan, dan mencari solusi yang bersangkutan bersama kita. Kemudian pertanyaan yang kelima, pertanyaan yang selanjutnya, hal apa saja nih Ibu sebagai seorang pemimpin tentunya Ibu pernah menghadapi kasus yang sulit Bu ya dalam menentukan ini dilema etika, ini rujukan moral, tantangan seperti apa yang pernah Ibu alami dalam menghadapi kasus dilema etika? Hal yang menjadi tantangan bagi saya adalah saat mengambil keputusan tentang dilema etika mengenai kasus yang melibatkan kepentingan individu dan kepentingan sekolah dan dapat menyinggung perasaan yang bersangkutan. Itu yang menjadi tantangan Ibu ya, takutnya misalkan Ibu mengambil keputusan ini yang bersangkutan nanti tersinggung, sedangkan itu berhubungan dengan sekolah Ibu ya, atau berhubungan dengan suatu lembaga Bu ya. Oke Ibu, pertanyaan yang keenam, apakah Ibu memiliki sebuah tatkala atau jadwal Bu dalam sebuah menyelesaikan kasus dilema etika? Apakah langsung menyelesaikan? Apakah Ibu ada jadwal tertentu? Oh misalnya tanggal sekian saya ingin menyelesaikan kasus ini. Mengenai tata kala atau waktu penyelesaian masalah, saya tidak mempunyai jadwal tertentu. Saya akan segera menyelesaikan kasus ini. Langsung misalkan masalah ini sudah masalah ini urgent gitu banyak ya, langsung ini segera menyelesaikan masalah tersebut biar tidak berlarut-larut gitu ya. Oke Ibu,
adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam mengambil keputusan dalam kasus-kasus di dunia etika, misalkan dalam sekolah Ibu ini mungkin ada apa ya, ada orang atau gimana yang misalkan dapat Ibu percaya atau gimana? Faktor yang mempermudah saya dalam mengambil suatu keputusan yaitu adanya guru senior yang paham mengenai karakter guru serta adanya musyawarah dengan sesama. Berarti dari cara Ibu menyelesaikan masalah tersebut ada sosok guru senior. Yang guru senior ini beliau sudah mengetahui semua karakter guru yang ada di sini. Jadi Ibu bisa meminta bantuan atau meminta masukan dari beliau untuk menyelesaikan sebuah masalah. Selain itu juga Ibu bermusyawarah dengan rekan guru yang lain. Oke, Ibu bagus sekali cara Ibu mengambil keputusan ini selaku pemimpin di SDN 17 Muara Tegal. Kemudian Bu, dari semua yang disampaikan tadi Bu, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik atau pengalaman apa yang dapat Ibu petik dalam menghadapi kasus dilema etika ini? Berdasarkan pengalaman saya dalam pengambilan keputusan dilema etika, bahwa keputusan yang diambil sama-sama benar, tetapi tetap harus dipilih salah satu dengan berasaskan kepentingan orang. Ya, berarti ya. Terima kasih Ibu atas waktunya. Mohon maaf sudah mengganggu Ibu. Assalamualaikum. Selamat sore Ibu Darni. Selamat sore Bu Juni. Maaf Ibu, ini saya mengganggu waktunya, waktu istirahat Ibu di rumah di sore hari Ibu ya. Boleh? Saya ini ingin mengajak Ibu sedikit ngobrol Bu mengenai cara Ibu mengambil keputusan jika dihadapkan dengan kasus dilema etika dan rujukan moral. Adapun pertanyaan saya yang pertama Bu, selama ini bagaimana cara Ibu mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Oke Bu Juni, dalam mengidentifikasi sebuah kasus dilema etika di mana kita dihadapkan pada dua pilihan, benar lawan benar dan bujukan moral benar lawan salah. Oh, berarti Ya. cara Ibu menganalisis kasus dilema etika itu, kalau dilema etika itu benar lawan benar, Ya. sedangkan bujukan moral itu adalah sebuah kasus benar lawan salah Bu, ya. Ya. Oke. Yang kedua Ibu, Ya. selama Ibu menjadi kepala SDN 16 Muara Telang, bagaimana Ibu menjalankan atau mengambil keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama benar, yang sama-sama mengandung nilai kebajikan itu? Oke Bu Juni, kalau cara saya ya dalam mengendalikan siswa itu, saya menjalankan atau mengambil keputusan di sekolah dengan mengidentifikasi kasusnya dulu, kemudian kita pilih solusinya yang terbaik mana bagi yang punya kasus dan tentunya terbaik bagi sekolah. Itu Bu Juni. Oh, iya. Berarti Ibu mengidentifikasi kasusnya, kemudian Iya. Ibu mencarikan solusinya Bu, Iya. ya, bagi yang punya kasus atau yang Iya, bersangkutan begitu, tadi iya. Bu, ya. Oke Bu, yang ketiga, dari kasus yang pernah Ibu hadapi nih, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini? Kalau langkah-langkah itu banyak Bu, cara langkahnya, tapi kita harus ambil langkah yang strategi. Jika terjadi suatu permasalahan, yang pertama kita cari penyebab masalah dulu Bu. Ya. Itu apa saja masalahnya? Mhm. Terus apakah masalah dari intrinsik atau ekstrinsik dari yang memiliki masalah? Kemudian kita ajak berdiskusi pada teman-teman untuk membantu saya mencari solusi terbaik. Jadi saya tidak bisa memutuskan sendiri. Jadi saya ada rekan kerja, rekan guru-guru, saya ajak untuk berdiskusi untuk menyelesaikan masalah. Begitu Bu Juni. Oh, berarti Ibu ini melihat dulu permasalahan Iya, itu Bu, ya. iya, Permasalahan itu muncul dari intrinsik atau ekstrinsik dari Iya. yang bermasalah tadi Bu, ya. Kemudian setelah Ibu mengetahui permasalahan itu dari dalam atau dari luar yang bermasalah, kemudian Ibu mengajak diskusi kepada Iya. rekan Rekan guru-guru. guru-guru, iya. Oke. Yang keempat Bu, hal apa saja nih yang selama ini Ibu anggap paling efektif dalam mengambil keputusan pada kasus yang pernah Ibu alami?
Iya Bu, halnya yang paling efektif menurut saya ya Bu ya, itu diskusi atau musyawarah dengan rekan guru untuk mencari penyebab permasalahan. Mengapa kok kasus itu bisa terjadi pada yang bersangkutan. Kemudian mencari solusi yang menguntungkan bagi semua pihak agar tidak ada masalah di masyarakat Bu. Berarti Gitu. Ibu ini yang penting mengedepankan musyawarah Iya, ya sesama guru tadi Mm. untuk menyelesaikan suatu Iya. permasalahan supaya nanti kalau sudah masalah itu diambil keputusan tidak ada yang rugi antara pihak yang bermasalah Bu ya dengan lembaga. Yang penting semuanya bisa menguntungkan Bu ya. Benar Bu. Yang kelima Bu, hal-hal apa saja yang selama ini menjadi tantangan bagi Ibu? Misalkan Ibu dalam menjadi kepala sekolah di SD 16 Muara Telang ini tentunya ada tantangan tersendiri Banyak bagi Ibu sekali. ya. Tentunya Ibu banyak menemui Iya, tantangan. iya. Salah satu tantangan yang pernah Ibu hadapi yang seperti apa Bu? Hal yang menjadi tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika adalah tentang kedisiplinan guru, terutama jam-jam masuk sekolah. Kadang hadirnya tidak tepat waktu. Sebenarnya ini menjadi dilema bagi saya karena keadaan di desa juga berbeda dengan di kota, apalagi jika musim penghujan datang agak telat Bu, kondisi jalan yang luar biasa beceknya karena kondisi di Muara Telang ini jalan masih berbentuk tanah, belum ada yang di semen atau di koral atau dicor gitu. Jadi kesulitan guru-guru untuk berangkat, mungkin berangkat kesiangan karena jalan. Itu Bu. Iya, benar Bu. Benar sekali Bu ya, kalau di kecamatan kita ini kondisi jalan tadi belum bagus, belum dicor, masih tanah Bu, sehingga kalau musim penghujan kan becek Bu ya. Iya, benar. Itu emang banyak sekali menjadi dilema buat kepala sekolah. Kepala sekolah ingin menekankan supaya gurunya disiplin, masuk tepat waktu. Iya. Sementara keadaan jalan tidak bisa Tidak dijangkau bisa, Bu ya. tidak bisa dijangkau. Walaupun guru tadi berangkat dari rumah pagi-pagi, tapi sampai di sekolah masih tetap siang karena Iya. kondisi jalan. Jadi itu Iya. merupakan dilema, itu sebenarnya benar lawan benar Bu ya. Iya. Ibu benar menekankan disiplin. Benar. Tapi guru tadi benar juga, Iya. beliau sudah berangkat pagi, tapi sampai di sekolahnya masih tetap siang Masih karena tetap siang. jalan yang becek yang luar biasa tadi Bu ya. Oke. Nah, oke Bu. Kemudian pertanyaan yang keenam nih Bu. Dalam Ibu menghadapi sebuah kasus, ada nggak Bu sebuah tata kala atau jadwal tertentu dalam Ibu menyelesaikan kasus tersebut Bu? Oh, mengenai jadwal ya Bu ya. Heeh. Mengenai jadwal, tentu dalam penyelesaian kasus saya tidak ada jadwal di mana kasus tersebut urget saya akan segera untuk menyelesaikannya. Karena kalau ditunda-tunda Bu ya, nanti berkepanjangan. Nanti hari ini ada kasus, besok ada kasus lagi. Jadi kita selesaikan secara urget, secara cepat gitu. Ibu, berarti Ibu memandang Ibu itu nggak pakai jadwal untuk menyelesaikan kasus iya, tersebut. nggak ada. Ibu memandang kasus itu urgent nggak? Iya. Sekiranya urgent, Ibu cepat selesaikan Bu ya. Iya. Takutnya ada kasus Iya, takut ada kelanjutannya kasus. gitu Bu. Jadi harus segera diselesaikan ya Bu ya. Oke Bu, yang kemudian yang nomor pertanyaan kami yang nomor 7, adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Anda dalam mengambil keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Apa maksud saya ini, apa ada seseorang yang membantu atau gimana dalam lingkup sekolah Ibu tadi? Iya. Jadi faktor yang mempermudah karena di sekolah saya itu kekeluargaan sangat kuat, sehingga jika ada masalah kita selesaikan bersama-sama. Jadi tidak usah masalah itu ditunda-tunda, nanti malah tambah masalah lagi. Jadi satu masalah kita selesaikan, jadi kita tidak ada beban lagi. Kalau misalnya kita udah pulang ngajar, guru-guru dan kepala sekolah nggak ada beban lagi. Iya, berarti faktor yang mempermudah Ibu dalam menyelesaikan masalah itu karena guru di sekolah Iya. Ibu itu kompak ya Bu Iya, ya. iya. Kekeluargaannya itu terjalin dengan Iya. baik sehingga setiap ada permasalahan diselesaikan bersama-sama ya, Benar, Bu. Bu. Oke. Yang terakhir nih Bu, Iya. dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran yang dapat Ibu petik misalkan dari pengalaman pengambilan keputusan dilema etika itu seperti apa Bu? Mengenai pengalaman saya ya Bu, dalam mengambil keputusan yang diambil sama-sama benar, tetapi kita harus memilih salah satu dengan
berazas kepentingan orang banyak. Jadi kita tidak bisa memutuskan sendiri. Misalnya saya punya masalah, saya putuskan sendiri. Atau kita sudah musyawarah, tapi saya yang memutuskan sendiri, itu tidak bisa. Kita harus kompakkan dulu dengan orang banyak. Kalau sudah, baru saya yang mengambil keputusan untuk keputusan orang banyak. Itu Bu. Berarti Iya. Ibu itu dalam menghadapi kasus dilema etika yang benar lawan benar tadi, Ibu itu mencari solusi mana yang terbaik, Iya, Bu, iya, benar, yang Bu. paling baik di antara Iya. yang benar tadi, Bu, ya, dalam menyelesaikan keputusan, dan kemudian Ibu berunding bersama atau bermusyawarah. Iya, benar sekali. Terima kasih Bu Iya. waktunya, maaf Iya, sudah maaf. mengganggu di sore Nggak harinya, apa-apa. mengganggu Gak istirahatnya. apa-apa Bu. Iya, sama-sama. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam.